Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Hadirin yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita selaku hamba-Nya, baik nikmat kecil, nikmat besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan panjang umur, nikmat diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam. Beliaulah revolusi Islam yang telah membawa dari alam kejahiliahan menuju ke alam terang benderang, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya yang senantiasa belajar istiqomah menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat Rasulullah, dijadikan umat pilihan, sehingga nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan secara singkat tentang perjalanan membaca Al-Quran, atau yang dinamakan Thariqatul Iqra'ul Quran, di mana dalam perjalanan membaca Al-Quran ada 3 thariqah, ada 3 perjalanan, di mana yang 3 ini sebagai suatu syarat mutlak untuk bisa mempelajari atau untuk keabsahan membaca Al-Quranul Karim. Yang 3 itu diantaranya, yang pertama, dalam perjalanan membaca Al-Quran itu harus dengan Thariqatul Hijaiyah. Dalam perjalanan Thariqatul Hijaiyah ini kita wajib mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang 28. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 30, dan ada yang mengatakan 28. Di mana huruf hijaiyah ini adalah sebagai kunci utama untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena dengan huruf hijaiyah ini, di mana awal kita mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah dimulai dari alif hingga huruf iya dengan benar, dan insya Allah dalam bacaan Al-Quran pun kita akan benar.
di mana kalau kita salah mengucapkan lafal huruf hijaiyah maka akan salah juga untuk membaca Al-Quran. Maka itu dalam perjalanan membaca Al-Quran yang pertama adalah harus ada thariqatul hijaiyah. Ini adalah syarat mutlak penting bagi kita sebagai umat muslim untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam perjalanan membaca Al-Quran itu ada yang dinamakan thariqatul musfahatul lisan. Apa itu yang dinamakan thariqatul musfahatul lisan? Ini adalah juga syarat kita untuk membaca Al-Quran. Thariqatul musfahatul lisan ini adalah suatu bacaan Al-Quran yang harus digurukan, yang harus kita mempunyai guru dalam bidang ilmu Al-Quran, dan kita harus menyorokkan bacaan Al-Quran ini kepada ahli-ahli qiraat atau kepada ahli-ahli Al-Quranul Karim. Mungkin dalam istilah bahasa pesantrennya ini yang dinamakan kita harus sorogan, ya, sorogan, namanya sorogan. Kalau di pesantren dulu ada sorogan Al-Quran, sorogan Alkitab, kitab-kitab kuning dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah suatu metode yang paling pas, paling bagus untuk mempercepat hafalan bacaan Al-Quranul Karim. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimakumullah, dalam kita belajar, terutama kita belajar Al-Quranul Karim dan bacaan-bacaan yang lain, tentunya kita harus mempunyai guru. Kata Imam Syafi'i, kalau kita belajar tidak punya guru atau tanpa ilmu, maka gurunya itu adalah iblis, maka gurunya itu adalah setan. Dalam bidang apapun kita harus mempunyai guru. Dan Al-Fakir pada kesempatan ini membawakan sebagai tema adalah sebagai perjalanan membaca Al-Quranul Karim. Tentunya di sini kita harus mempunyai guru-guru yang ahli dalam qiraat juga. Dan insya Allah untuk yang lain-lainnya juga harus digurukan seperti kata Imam Syafi'i, maka harus punya guru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perjalanan membaca Al-Quranul Karim untuk mempermudah, untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita, yaitu dengan thariqatul musfahatul lisan. Insyaallah hadirin semua, saya percaya dan yakin semua insyaallah telah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan benar. Dan insyaallah hadirin semuanya adalah mempunyai guru-guru dalam bidang ahlinya masing-masing, baik dalam bidang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, thariqah atau perjalanan membaca Al-Quran yang ketiga adalah thariqatus sawtiyah. Thariqatus sawtiyah ini juga sama syarat mutlak untuk kita
membaca Al-Qur'anul Karim dengan tingkat keabsahan kita dan bersanad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dinamakan thariqatus sautiyah? Dalam pelajaran atau dalam perjalanan membaca Al-Qur'an, kita harus kedengeran, harus ada suaranya yang diucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena itu kalau tidak diucapkan karena bacaan-bacaan Al-Quran itu, maka tidak sah untuk bacaan-bacaan seperti dalam hati atau yang lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Jadi bacalah Al-Quran dengan dialek atau dengan gaya, dengan nada orang Arab. Kita sering lihat, sering dengar dengan viral nada-nada bacaan-bacaan Quran dengan dialek Jawa atau dialek yang lain. Itu tidak benar, tidak kategorikan dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada. Rasulullah menganjurkan untuk membaca Al-Quran dengan dialek Jawa dan yang lainnya, atau dialek Sunda atau dialek Jawa. Karena Rasulullah menganjurkan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Jadi bacalah Al-Quran dengan dialek atau gaya-gaya ilmu Al-Quran yang telah ditentukan dengan lagu-lagu dan nagum-nagum ilmu Al-Quran. Di antaranya yang dikategorikan biluhunil Arab itu dari mulai bayati dan nadam variasi-variasi lainnya, itu yang dianjurkan Rasulullah, sehingga dimasukkan dengan kategori sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainul Quran bi aswatikum. Jadi hiasilah bacaan-bacaan Al-Qur'anmu dengan seindah mungkin bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Karena dengan keindahan Al-Qur'an membawa spirit, membawa semangat kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar, insyaallah. Dan insyaallah kita semua di sini hadirin semua jadi ahli-ahli Al-Quran yang fasih dalam membaca Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya sekian penjelasan atau tema yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan tema ini membawa manfaat bagi Al-Fakir sendiri dan khusus untuk hadirin semua yang mendengarkan atau di YouTube channel Balad Sufi ini. Dan mudah-mudahan semua ini menjadikan kita istiqomah dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah dari kearifan dan kebodohan Al-Fakir sendiri, dan yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.